Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta wirausaha webinar hari ini yang telah hadir. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti seminar wirausaha proses rekrutmen untuk UMKM yang diadakan oleh McFood Training Center. Yang saya hormati Ibu Yanti Milenti Isa dan Ibu Lita Muharram sebagai pemateri pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu peserta seminar wirausaha yang sudah hadir. Sebelumnya, perkenalkan saya Lala yang akan memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesainya acara ya Bapak Ibu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat karunia serta izinnya kita dapat berkumpul untuk mengikuti seminar hari ini ya Bapak Ibu, tanpa kekurangan satu apapun. Baik, sebelum acara hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama foto bersama dulu ya Ibu Yanti. Kebetulan sudah banyak yang hadir Ibu Yanti dan Ibu Lita hari ini, dan kita masih menunggu yang lain yang belum hadir ya Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini kita foto bersama dulu ya. Boleh mengaktifkan kameranya Bapak Ibu? Oke, boleh diaktifkan dulu kameranya. Kita ada sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Oke, sudah semua Bapak Ibu? Ya, kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya bebas ya Bapak Ibu, boleh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta seminar hari ini. Pertama-tama sebelum acara kita dimulai, marilah kita berdoa bersama dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan seminar wirausaha. Lancarkanlah acara kami, berkahilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan ekonomi bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang terkena musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki materi seminar hari ini, saya mau mengingatkan nih untuk Bapak Ibu yang baru join, yang belum mengisi daftar hadir, dimohon untuk mengisi form daftar hadir yang sudah kami share di kolom chat ya Bapak Ibu. Dan nanti di akhir sesi acara juga ada form feedback untuk kelengkapan sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi yang sudah mengisi form daftar hadir serta form feedback akan mendapatkan e-sertifikat dari McFood Training Center. Baik, sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan profil singkat dari Ibu Yanti Milenti Isa dan pemateri yang kedua Ibu Lita Muharram. Baik, Bapak Ibu, di sini ada CV dari Ibu Yanti Milenti Isa. Bu Yanti Milenti Isa adalah seorang praktisi bisnis profesional selama 20 tahun di bidang brand management, produk dan bisnis development di berbagai perusahaan multinasional, Nestle, Mayora, dan Tupperware. Founder dan CEO PT McFood Inovasi Pangan dan PT McFood Amazi Internasional yang berdiri sejak tahun 2001. Kemudian Bu Yanti merupakan founder dan ketua Yayasan Bina Karsa Mandiri dan Female Foodpreneur. Kemudian Bu Yanti juga merupakan Wakil Ketua Umum 9 DPP UAPI bidang pertanian. Dan tentunya masih banyak lagi ya Bapak Ibu penghargaan-penghargaan yang sudah beliau dapatkan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk CV selanjutnya adalah pemateri kita yang kedua Bapak Ibu. Ada Bu Lita Muharram, merupakan seorang konsultan pengajar sumber daya manusia untuk perusahaan multinasional atau organisasi internasional serta usaha kecil menengah UKM. Narasumber SDM for UKM untuk berbagai UMKM. Baik, Bapak Ibu dimohonkan untuk mikrofonnya dinonaktifkan dulu Bapak Ibu selama
acara ini berlangsung ya Bapak Ibu. Selanjutnya Ibu Lita juga merupakan founder Jendela Indonesia yang bergerak di bidang ekspor, fashion, liburan, serta CEO PT Langkah Mitra Selaras Jakarta yang bergerak di manajemen sumber daya manusia. Dan tentunya banyak sekali penghargaan yang sudah didapatkan oleh Bu Lita ya, Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan dulu Bapak Ibu company profile dari McFood Group. Sebelumnya yang baru join, Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk mengisi form daftar hadir ya Bapak Ibu di kolom chat, nanti akan kami share lagi ya. Selanjutnya kita company profile dari McFood Group. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Oke. Sudah muncul? Belum, Mbak Lala. Ya, sebentar Ibu, sedang. Nah, sudah. PT McFood Inovasi Pangan didirikan pada bulan Februari 2001. Bergerak di bidang food seasoning serta business and product development yang melayani kebutuhan research and development industri makanan di Indonesia sebagai pusat pengembangan produk dan usaha bagi UKM. Pada tahun 2003, mulai mengembangkan bisnis kemitraan dengan merek McFood Red Crispy yang berkonsentrasi di chicken crisp dengan 270 outlet yang merupakan pionir usaha jaringan fried chicken di Indonesia. Kemudian bulan Juni 2007 berganti merek menjadi McFood Amazing sebagai sebuah strategi untuk menggarap segmen yang lebih tinggi dengan konsep restoran dengan tagline Resto Keluarga Anda. Pada tahun 2013 sampai saat ini, mengembangkan pelatihan wirausaha produksi aneka makanan dengan 80% praktek langsung dan teori food industry. Jenis pelatihannya antara lain produksi aneka es krim, snack, yogurt, bakso, nugget, dan frozen food. McFood menyediakan bumbu snack aneka rasa dengan berbagai variasi sehingga memberikan rasa yang diinginkan pada snack. Bumbu masak seperti kaldu ayam, kaldu sapi, bumbu, dan lain-lain. Saus powder untuk memasak saus lada hitam, saus keju, dan lain-lain. Premix minuman dan ice cream diantaranya premix lemon tea, premix chocolate drink, premix es krim coklat, premix es krim vanilla, premix es krim strawberry, dan lain-lain. Selain bidang food seasoning, McFood melayani kebutuhan pengembangan produk dan formula bagi pengusaha yang sudah berjalan maupun yang akan memulai dengan konsep one-stop shopping produk. PT McFood Amazing International adalah restoran keluarga yang terkenal dengan kerenyahan daging ayamnya yang minim lemak. Hal ini bisa terlihat dari dagingnya yang putih bersih karena melalui penentuan jenis ayam yang berumur 8-9 minggu. Untuk ayam yang tumbuh normal, tanpa bantuan hormon pertumbuhan yang berbahaya, dilanjutkan dengan proses pembersihan lemak dan lendir yang menempel pada daging ayam, sehingga dapat dihasilkan produk ayam dengan kualitas terbaik. Selain itu, menggunakan 20 jenis bumbu rempah, diolah dari bahan alami tanpa pengawet yang diracik oleh tim R&D McFood. Menjadikan chicken crisp Amazing memiliki cita rasa khusus yang disukai banyak kalangan. Pengembangan bisnis Amazing pun terus dilakukan hingga saat ini dalam berbagai kreasi menu, seperti chicken crispy sambal geprek, red chili chicken, aneka nasi goreng, aneka spaghetti, coklat stick float, aneka milkshake, dan lain sebagainya. Tipe franchise Amazing ada 4. Tipe mini container, tipe express, tipe food court, dan tipe mini resto.
Baik, tadi kita sudah saksikan bersama video company profile dari PT McFood Amazi International dan PT McFood Inovasi Pangan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan saksikan bersama materi dari Ibu Yanti dan Ibu Lita yang akan berlangsung selama 60 menit dan akan diadakan sesi tanya jawab di akhir acara. Bapak Ibu juga dapat memberikan pertanyaan langsung ya Bapak Ibu di kolom chat yang tersedia selama berlangsungnya materi, dan juga Bapak Ibu dapat mengisi form daftar hadir yang belum mengisi dan form feedback di akhir acara. Selanjutnya kita sambut saja pemateri. Yang pertama, Ibu Yanti Milinti Isa, dan materi kedua Ibu Lita Muharom. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Lala. Selamat datang Ibu narasumber Ibu Lita Muharom ya, sahabat saya yang ahli tentang sumber daya manusia ya. Hari ini tema kita tentang SDM. Saya sapa dulu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya lihat banyak dari seluruh Indonesia ya. Hari ini hari Sabtu di mana orang-orang libur. Tapi ini kita para pengusaha hari ini belajar ya tentang SDM di usaha makanan ya. Karena memang manajemen SDM di usaha makanan itu lebih punya resiko ya. Lebih punya resiko terhadap keamanan pangan, dan kita punya tanggung jawab moral ya kalau bagaimana kita memberikan keamanan dan kesehatan bagi para konsumen kita. Nah, tema hari ini karena SDM tuh banyak banget ya. Terus Bu Lita itu ahli SDM-nya juga komplit banget ya. Nah, yang paling menjadi tantangan besar salah satunya di tahap awal sebuah pembangunan organisasi di dalam usaha kita adalah proses rekrutmen. Makanya hari ini tema kita adalah tentang rekrutmen ya. Nah, McFood sendiri mulai usahanya kan dari nol ya. Jadi ada mereknya, ada beberapa merek, salah satunya merek Amazi. Amazinya sendiri ini mulai dari nol juga ya, dari sebuah bisnis plan yang direncanakan di atas kertas kemudian direalisasikan. Awalnya belum jadi restoran waktu kita usaha ya, jadi mulai dari gerobak yang namanya McFood Red Crispy di tahun 2003. Jadi cukup satu karyawan atau dua karyawan di setiap gerobaknya ya, tapi kan gerobaknya ada banyak ya. Terakhir ada 270 outlet yang aktif di tahun 2007 yang sebelum berganti Amazi ya. Tapi yang bergabung dengan Amazi dengan Red Crispy secara franchise ada 500-an gerobak ya, 500-an outlet. Kemudian kita berubah menjadi fast food ya. Yang namanya Amazi. Jadi Amazi Chicken waktu itu namanya ya. Di tahun 2007 ini juga berkembang pesat karena kita mulai pionir ya, sampai 260-an outlet yang dibuka. Ya, tapi begitulah bisnis ya, tidak ada yang langgeng kalau kita diam saja, karena bisnis fast moving consumer good dan retail adalah bisnis yang sangat dinamis, di mana tantangannya banyak sekali, sehingga kita juga melihat perlu permajaan brand dan repositioning. Jadi pada tahun 2012 kita permajaan brand, kemudian transisi menjadi semi restoran, yang kemudian tahun 2018 kita repositioning untuk menjadi quick service restoran dengan rebranding menjadi Amazi Family Resto ya. Ini juga bagaimana kita meningkatkan brand equity kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan bagaimana bisa keluar dari zona red ocean di mana berdarah-darah bertempur perang harga ya. Nah, sekarang Amazi ada di sini sekarang menjadi the most wanted crispy taste sebagai fusion ya, konsepnya fusion Western Indonesian food. Jadi yang dulunya mulai dari fried chicken, kentang ya, kemudian berkembang menjadi menu-menu restoran. Target marketnya sendiri adalah sebetulnya anak-anak TK dan SD ya, target utamaan itu yang ibu dengan anak TK dan SD. Nah, kita juga bagaimana meningkatkan brand equity kita, membangun brand yang bisa engage dengan konsumennya, yaitu keluarga muda, ibu ya, terutama Ibu Mahmud ya, Mama muda dengan anak-anaknya, bukan sekedar tempat makan atau bukan sekedar brand makanan, tapi bagaimana kita menciptakan interaksi dengan para konsumennya. Makanya kita menggencarkan program cooking class untuk anak, kumpul komunitas ibu-ibu ya, berbagai acara anak, ada ulang tahun, ada lomba mewarnai, ada lomba fashion show ya.
kemudian ada macam-macam ya pokoknya lomba anak-anak ya. Kalau Ramadan kita lomba membaca surat pendek Al-Quran, ada lomba azan gitu ya. Lomba warna juga temanya macam-macam gitu kan secara nasional. Kita juga di beberapa Amazi ada Amazi Playground ataupun Amazi Corner, si ibu-ibunya bisa selfie, narsis, kumpul-kumpul temannya sambil nganter anak-anaknya. Atau sekedar kumpul keluarga ya, ada bapak ibu, ada kakek nenek misalnya ya. Sehingga makanan yang kita sajikan berkembang untuk banyak mensupport keluarga tersebut selain makanan anak tentunya ya. Nah ini sekarang Amazi Design setelah rebranding kita lebih kepada suasana restoran keluarga, tapi kita tetap quick service restoran ya. Ini contoh otak-otak Amazi dan ini penyebaran Amazi di seluruh Indonesia dan Malaysia ya. Nah, ini adalah karena SDM ya, saya tampilkan mitra usaha kita, franchise Amazi dari seluruh Indonesia, dan juga para krunya ya. Karena kita memang harus aktif terus berkembang bersama dengan mitra usaha ya. Mereka yang akan menjalankan proses rekrutmen di outlet ya, ini para tim di Amazi Jember, Amazi TCI Cilegon, ini ada Amazi Bangko, Amazi Tabanan Bali, seperti itu. Mungkin kurang lebih ya yang perkenalan Amazi, bahwa di Amazi sendiri udah berbagai cara ya merekrut ini. Nah ini udah ada Bu Lita nih ahlinya rekrutmen. Mari kita sambut Ibu Lita ya. Ibu Lita mau saya bantu share screen atau mau share sendiri? Mau di share screen kan ya? Ya, baik ya. Nah ini Ibu Lita nih yang luar biasa, kita sambut ya sambil saya share screen ya. Iya. Nah, sambil ngobrol dengan Ibu Lita ya, kita. Ya, baik Ibu Yanti, terima kasih tadi pemaparan materinya ya, perkenalan dari PT Amazi dan McFood ya Bapak Ibu. Jadi PT Amazi dan McFood ini sudah lama sekali berdirinya, kemudian juga sudah banyak sekali ya untuk penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan oleh Bu Yanti. Nah, selanjutnya ini pemateri kita yang kedua Bapak Ibu. Ini pemateri kita yang sangat luar biasa juga, Ibu Lita Muharram. Selamat pagi Ibu. Pagi, baik. Bu Lita, kita sangat Oke, ya, ya, sudah dah. diaktifkan mikrofonnya. Bu Lita, ini materinya sangat bagus sekali ya Bapak Ibu untuk proses rekrutmen SDM ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah tampil di layar Bapak Ibu. Oke, Sudah ya? ya. Boleh dilanjutkan nih Bu Lita. Untuk Oke, kita, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di acara ini. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai recruitment. Mungkin bisa next Mbak Lala? Oke. Sebelumnya aku mau jelasin dulu ya, bahwa di dalam sebuah pengelolaan sumber manusia sebelumnya ya, di dalam sebuah pengelolaan sumber manusia itu terdiri dari 4 pilar utama yang harus kita kelola. Yang pertama adalah attracting system atau sistem untuk menghadirkan sumber daya manusia ke dalam bisnis kita. Yang kedua namanya motivating system, sistem yang kita bikin untuk mengkonversi kompetensi menjadi sebuah kinerja. Kemudian yang ketiga adalah developing system, itu bagaimana kita menumbuhkan, mengembangkan SDM dan usaha kita. Dan yang terakhir adalah sistem retaining system, bagaimana kita mempertahankan orang-orang terbaik kita. Next, Mbak. Nah, di antara 4 sistem itu, yang paling krusial adalah attracting system. Karena apa? Kalau attracting system ini salah, kita salah menghadirkan orang ke dalam bisnis kita, maka 3 pilar lainnya itu agak sulit untuk kita jalankan. Kalau kita salah hire orang, kita salah mencari mitra, kita salah dalam menghadirkan SDM, kita akan sulit untuk memotivasi, kita akan sulit untuk mengembangkan, kita akan sulit untuk mempertahankan. Next ya, Mbak. Nah, di dalam menghadirkan sumber daya ke dalam usaha kita, itu ada strateginya. Strateginya itu kita bagi menjadi 2 besar. Saya sebutnya namanya organic growth dan instant growth. Organic growth itu adalah bagaimana kita menghadirkan sumber daya manusia ke dalam bisnis kita dengan cara organik.
atau alami. Sedangkan instant growth, bagaimana kita menghadirkan sumber daya ke dalam bisnis kita secara instan, secara cepat. Next, Mbak. Nah, contoh instan ya itu adalah misalnya kita menghadirkan orang-orang yang remote workers atau orang-orang yang magang atau kita kerjasama dengan universitas atau kita hire freelance, dan salah satunya yang paling direcommended adalah kemitraan. Misalnya kita pengen jual ayam tapi kita nggak tahu caranya A to Z-nya. Kita tinggal kerjasama dengan Ibu Yanti Isa, beli franchise Amazi. Nah, itu adalah salah satu untuk mengembangkan bisnis kita secara lebih instan dibanding kita mulai dari zero dan kita nggak tahu apa-apa, kita harus banyak belajar, trial dan error segala macam. Oke, next, Mbak. Nah, sekarang kita bicara untuk yang organic growth. Kalau kita bicara organic growth atau pertumbuhan SDM yang sifatnya alami, organik, pasti kita akan berpikir untuk membangun sebuah cara, yaitu namanya rekrutmen. Next, Mbak. Nah, di dalam rekrutmen sendiri ini ada siklus rekrutmen. Yang pertama, ketika kita berpikir bahwa kita membutuhkan tambahan atau baru memulai untuk mencari karyawan, maka yang pertama kita lakukan adalah mengiklankan. Mengiklankan bahwa kita membutuhkan orang, dan cara mengiklannya itu mirip sebenarnya dengan kita iklan produk gitu. Bagaimana orang tertarik gitu untuk mendaftar ke kita. Kemudian siklus yang berikutnya adalah kita mendapatkan masukan, mendapatkan aplikasi, kemudian kita menseleksi aplikasi tersebut, dan itu semuanya ada caranya. Kemudian bagaimana kita melakukan interview, melakukan tes-tes agar orang yang kita cari itu bisa sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan yang terakhir juga penting, yang biasanya sering kita lupa lakukan adalah kita harus cek background check namanya. Kita harus melihat sosial media dia, atau kita harus tanya orang-orang yang pernah kerja sama dia. Baru setelah itu kita melakukan tawar-menawar, dan baru kita hire ke dalam usaha kita. Next, Mbak. Nah, di dalam rekrutmen itu ada 3 hal yang harus kita lihat. Kita nggak hanya bisa fokus dengan mencari kandidat yang pas aja, tapi kita ingin the right people at the right time, with the right cause. Jadi kita pengen kandidat itu yang pas di saat kita butuhkan, dengan dana yang kita miliki. Nah, ini kalau SDM tuh UKM itu concernnya pasti dana lagi gitu. Uangnya nggak cukup. UMR di Jakarta aja udah 4,9, padahal kita dapat 4,9 aja belum tentu gitu kan. Jadi ya itu yang harus kita kelola gitu. Nah, kandidat yang pas itu bukan hanya pas bahwa dia itu punya kompetensi yang mumpuni, enggak. Tapi ada 3 pas dengan tim, artinya dia bisa bekerja sama dengan tim kita, artinya dia punya values yang sama, dia punya gaya kerja yang sama, punya budaya kerja yang sama, kemudian dia pas dengan organisasi, artinya dia punya visi misi kehidupan dia, visi misi karir dia itu matching dengan visi misi usaha kita, kemudian juga pas dengan posisi. Nah, ini kalau pas dengan posisi artinya dia punya pengetahuan dan keterampilan yang memang kita cari untuk posisi tersebut. Nah, waktunya pun harus pas. Kalau waktunya pas tuh biasanya kita harus punya strategi gimana kita itu nggak harus menunggu membutuhkan karyawan baru kita cari. Misalnya kita punya pelayan restoran. Nah, kita sering kekurangan pelayan restoran nih ketika misalnya waktu Lebaran atau waktu hari-hari libur nasional. Nah, kita harus punya yang namanya talent pool. Kita harus punya orang-orang di dalam antrian. Contohnya seperti perusahaan cleaning service kan dia selalu punya tuh trainee-trainee, atau di supermarket mereka kan juga ada tuh trainee-trainee. Nah, itu adalah bagaimana kita membangun yang namanya pipeline supaya kalau kita butuh kita nggak perlu nunggu lama, dan mereka juga sudah siap pakai karena udah di training gitu. Itu cara kita ya supaya kita bisa mendapatkan kandidat dalam waktu yang pas. Kemudian biaya yang pas. Nah, biaya yang pas ini kita kan uangnya tadi nggak cukup ya. Nah, bagaimana kita bisa
membujuk SDM yang bagus untuk masuk ke bisnis kita dengan mengolah motivasi dia. Kalau kita tahu pasti motivasi dia apa untuk pindah dan kenapa dia pengen pergi dari tempat lama, itu akan lebih mudah kita untuk mengajak dia pindah tanpa harus bersusah payah mengiming-imingi gaji besar ataupun apa gitu. Dan kita juga bisa menjual bahwa kalau di Amazi ada loh training center, nanti kamu bisa berkembang, bisa belajar segala macam gitu. Nah, jadi intinya kalau UKM itu harus cerdas, harus pintar-pintar punya strategi untuk memikat SDM dengan non kompensasi. Next, Mbak. Nah, kalau tadi kita bilang kan, kalau kita mau hire kandidat pas itu salah satunya pas dengan posisinya. Pas dengan posisinya itu artinya dia punya pengetahuan dan punya keterampilan untuk menjalankan posisi tersebut. Nah, biasanya kita bagi menjadi 3, head, heart, and hand. Artinya dia punya ilmu, punya pengetahuan, kemudian dia punya keterampilan, hand, dan dia punya keinginan untuk melakukannya. Jadi gini, ini adalah hal-hal yang berbeda. Pengetahuan memasak, saya tahu resep ini, saya hafal resep ini, belum tentu kalau di tes masak dia bisa masak. Namanya hand competencies. Nah, kita harus, kalau itu kita butuhnya skill, maka kita harus ngetes. Nggak hanya sekedar ditanya-tanya. Oke. Kemudian hard competencies itu artinya dia udah bisa masak, udah dites bisa masak beneran, hafal resep. Tapi dia belum tentu mau masak ketika kerja sama kita kalau dia nggak punya attitude yang benar, dia nggak punya keinginan, dia nggak punya values yang benar. Nah, itu namanya hard competencies. Next, Mbak. Oke, jadi ketika kita melakukan interview ataupun seleksi, kita bisa bikin sarang laba-laba ini ya. Kita bikin dulu sarang laba-labanya, terus kita tulis ini. Untuk posisi ini aku butuh orangnya itu bisa komunikasi, bisa baca Quran, bisa ini, bisa itu. Kita tulis semua, shred, kemudian kita bikin aja 1 sampai 5 misalnya. 1 tuh sedikit bisa, 2 lebih bisa, 3 bisa banget segala macam. Kita punya sendiri range-nya kita, terus kita tandain. Nah, untuk posisi ini dia harusnya angkanya sekian, 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 sekian. Nah, waktu kita interview, kita tes, kita baca CV-nya segala macam, kita udah bisa tuh gambarin, kita mapping. Ini cocok nggak sih? Kalau gap-nya terlalu banyak, berarti ya udah lupakan saja. Tapi kalau dia mendekati kebutuhan kita, maka itulah mungkin kandidat yang paling pas untuk kita. Next. Nah, di dalam UKM ini penting ya. UKM ini kalau mau mencari orang, yang pertama ada namanya perencanaan SDM. Jangan asal cari SDM terus tiba-tiba kita bingung gaji dia, kita bingung ini mau dipakai apa enggak, akhirnya dia idle. Jadi perencanaan SDM itu contohnya gini. Ketika bisnis kita lagi tinggi-tingginya, nah kita tahu kan ada keuntungannya cukup besar. Nah, kita berapa tuh yang mau kita spare untuk investasi di sumber daya manusia. Kemudian kita kan punya posisi-posisi ini yang udah kita tentukan. Nah, setiap posisi itu butuh berapa orang. Contoh misalnya untuk melayani satu outlet. Nah, itu berapa orang yang kita butuhkan. Nah, kalau kita gabung sama Bu Yanti di franchise Amazi mah enak. Beliau yang udah tahu nih perencanaan SDM-nya. Tapi kalau kita baru mulai dan kita nggak punya mitra, kita baru sama sekali di industri tersebut. Nah, kita harus belajar bagaimana kita menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan tuh berapa. Namanya perencanaan SDM. Karena kalau kita nggak merencanakan, terus kita ketemu sesuatu yang unpredictable kayak pandemi, itu juga kita akan kewalahan gitu kan. Lebih kewalahan, yang direncanakan aja masih kewalahan gitu kan. Nah, itu namanya perencanaan SDM. Nah, berikutnya kita harus pintar-pintar buat namanya kanal pencarian. Artinya gini, ketika kita mau cari tukang masak, ya kita jangan nyarinya misalnya di Instagram gitu ya. Dapatnya mungkin tukang masak yang kelas kakap ya, chef. Tapi padahal yang kita butuhkan bukan itu. Jadi kita harus tahu di mana kita cari orang tersebut. Jangan kita ngeblas aja kemana-mana gitu, padahal nggak efektif. Jadi kita harus tahu di mana kita cari posisi itu yang efektif. Atau biasanya kita bangun komunitas. Misalnya nih Bu Yanti punya
punya acara masak-memasak nih ya, kita bisa ikut training masak-memasak. Nah, disitulah kita kan bisa bertemu sebenarnya orang yang jago masak. Itu salah satu kanal pencarian sebenarnya. Kemudian metode pemilihan. Metode pemilihan juga kita harus tentukan, ini mau sistemnya tes di lapangan, kalau misalnya masak yang tes masak, kalau misalnya dia jaga toko, ya jaga toko. Atau hanya sekedar kita mau tanya-tanya, dia ngerti akuntansi nggak? Atau kita mau tes, dia langsung bikin ngitung-ngitung akuntansinya. Jadi metodenya harus kita tentukan. Kemudian teknik interviewnya nanti saya ajarin. Kemudian negosiasi, kompensasi juga nanti saya ajarin. Oke, next. Next, tulisannya, ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita menggait kandidat. Karena menggait kandidat ini nggak gampang. Sama dengan kalau kita mencari pelanggan. Sama kalau kita menjual produk kita. Sama kalau kita mencari mitra kerja. Sama dengan kalau Amazon membutuhkan franchise. Sama, itu ada strateginya. Sama, kandidat pun seperti itu. Jadi nggak asal kita merasa, oh kita udah punya, sebenarnya kita yang butuh dia juga, jadi kita harus bisa menggait. Next. Nah, ini contoh-contoh aja kalau zaman dahulu mungkin juga masih dilakukan sekarang, bahwa kita butuh itu jangan siwer dengan tulisan penjual gadis itu ya. Nah biasanya kita nulis kayak gini. Nah, kita nggak sekedar nulis kayak gini ya. Kalau nulis kayak gini nih memang orang baca ya, oke, orang yang butuh ya langsung aware. Tapi kita harus juga cerdas-cerdas membuat itu lebih menarik. Coba next. Nah, ini contoh kalau kita cari posisi yang lebih skillful, bisa di Facebook, atau kita bisa bikin sendiri, create tadi kan kanalnya, kita bikin komunitas. Next. Nah, di LinkedIn ini buat yang para profesional, di situ itu ada kanalnya, kita tahu. Next. Nah, ini kalau UKM nggak hanya sekedar kita pasang banner kayak tadi, terus tulisannya gitu bete banget gitu ya. Coba saya cari ini dengan syarat ini itu udah kuno banget gitu ya, terlalu bete. Kalau bisa bikin storytelling, kalau bisa bikin sesuatu yang menarik, iklan yang menarik, karena kita ingin memikat. Kita bukan hanya sekedar untuk memberitahu bahwa kita punya lowongan pekerjaan, enggak. Kita memikat, yang kita cari itu kita harus bikin strategi. Ini contoh. Jadi saya punya sahabat, suami istri, mereka punya produk namanya Coffee Toffee. Suatu hari mereka mau cari manajer outletnya. Untuk memikat manajer outlet nggak gampang dong. Dia ngelihat ke toko-toko kopi sebelah banyak yang bagus-bagus, tapi gimana ya cara memikatnya. Nah, akhirnya dia melakukan dengan melalui via sosial media, dia bikin di Twitternya dia cerita. Dia storytelling mengenai betapa produknya tuh enak banget, cara penyajiannya keren banget, kerja di situ asik banget, orangnya asik-asik, apalagi bosnya. Dah, terus dengan cara itu dia memikat bahwa budaya kerja tempat dia itu asik gitu. Nah, ujung-ujungnya dia kasih iklan, siapa yang mau duduk-duduk bareng sama gue, kita nyobain kopi gue nih di kafe gue gitu. Nah, datanglah tuh orang-orang yang mau nyobain kan dari situ, dan dari situ dia dapatlah itu beberapa prospektif kandidat, dan akhirnya dia follow up, dan akhirnya dia dapat manajer yang terbaik yang memang paham mengenai kopi dan ingin berada di lingkungan yang memang pecinta kopi gitu. Next. Nah, sekarang tadi kita bicara ya, kalau kita mau menggait, kita harus tahu motivasi apa sih seseorang itu mau bekerja sama kita, dan apa sih yang membuat dia pergi dari sebuah perusahaan. Kita lihat. Next. Yes. Nah, next. Ada biar judulnya keluar. Yes. Stop sampai situ. Nah, di sini kita lihat orang itu mau pergi dari sebuah perusahaan itu ada 3 faktor. Faktor pertama, urusan pribadi dia, ya. Kemudian urusan pribadi dia, mungkin misalnya dia udah nggak betah karena nilai-nilainya nggak sesuai dengan values yang dia miliki, atau whatever, banyak ya alasan pribadi. Kemudian ada faktor tempat kerja. Tempat kerjanya itu pekerjaannya udah ngebetein banget, kemudian juga bos yang nggak pernah muji, kemudian tanggung jawabnya terlalu berat, terus pekerjaannya itu nggak berarti,
terus berantem sama temennya, terus nggak dikasih penghargaan, terlalu banyak kerjaan jadi stres, jadwalnya itu harus datang pagi pulang malam, gitu kan. Banyak banget tuh. Terus, nah kemudian satu lagi adalah alasannya karena lingkungan. Ya, karena dia mungkin harus pindah ikut orang tuanya, atau dia pindah ikut suaminya, whatever ya, banyak gitu. Next. Nah, kita juga harus tahu bagaimana seseorang itu bisa betah bekerja sama kita. Nah, ada istilahnya keterikatan emosional atau bahasa Inggrisnya emotional engagement. Lawannya adalah transaksional engagement atau keterikatan secara transaksi. Keterikatan secara transaksi itu gini, kalau lo nggak bayar UMR, gue nggak mau kerja sama lo. Dan pengusahanya juga ngomong gitu, kalau gue udah kasih UMR, lo harus kerja yang benar. Nah, itu namanya transaksional engagement atau keterikatan secara transaksi. Itu nggak akan lama, itu cuma sebentar. Dan nggak akan ada keterikatan apapun setelah itu. Nah, yang kita mau bangun adalah keterikatan emosional. Itu yang kita harus bisa attract orang bahwa di tempat kita ini ada keterikatan emosional. Menurut Gallup itu adalah konsultan internasional di bidang sumber daya manusia. Dia melakukan research bahwa membangun keterikatan emosional itu ada tahapan-tahapannya gitu ya, ada 4 tahap. Jadi ketika kita hadirkan orang di tempat kita, itu paling dasar kita harus memastikan dia bisa kerja di tempat kita. Jangan sampai kita tuntut dia masak enak, tapi kita kasih wajan busuk gitu. Contoh. Jadi perlengkapannya aja nggak ada gitu. Gimana kita tuntut dia? Nanti berikutnya dia ingin merasa berarti, makanya harus dipuji. Berikutnya dia harus merasa memiliki, harus ada teman dekat. Berikutnya sampai dia merasa dia adalah kontributor terbesar. Itu namanya keterikatan emosional. Hal-hal itu yang bisa kita jual juga nih ke kandidat, bahwa di tempat ini kita punya semua ini. Next. Nah, kita juga harus belajar namanya beda generasi. Ya, karena ketika kita mau attract, kita mau membujuk SDM masuk ke tempat kita harus tahu dia dari generasi mana ya. Ini kemarin ada komentar nih, masa sih ada veteran juga masuk mau daftar? Bisa aja. Kalau kita di bidang UKM, kadang-kadang kita memang hire emak-emak yang udah tua-tua banget, ada juga kan. Misalnya memang untuk masak makanan-makanan tempo dulu gitu kan bisa aja dia. Atau kita untuk menjahit, kita bisa hire ibu-ibu di desa-desa atau di pelosok-pelosok gang-gang itu memang yang udah tua-tua yang nggak ada kerja tapi bisa mengerjakan gitu. Jadi memang bisa aja kita hire mulai dari veteran, baby boomers, Gen Y, Gen Z, Gen X, dan yang terakhir Gen Z yang sekarang memenuhi di lapangan kerja memang X dan Z. Dan Y udah jadi bos-bos biasanya ya. Tapi kita harus paham, dan dengan adanya perbedaan generasi ini itu berbeda mulai dari apa sih yang mereka cari ketika mereka mau join ke sebuah perusahaan. Kemudian apa sih yang buat mereka itu bisa perform dan bisa betah. Kemudian bagaimana cara mereka bekerja. Kemudian bagaimana mereka bekerja sama. Kemudian bagaimana mereka mau dihargai. Nah, itu beda-beda nih. Oke, next. Oke, kita juga harus melihat adanya culture differences. Artinya ketika kita mau hire orang dari berbagai sudut dunia atau sudut Nusantara, ya kita harus aware, bukannya kita rasis, bukannya kita sara, tapi memang beda gitu ketika kita hire orang Jawa dengan orang Padang, pasti dia punya cara-cara yang berbeda. Oke, next. Oke, tunggu. Sekarang kita akan bahas mengenai beberapa teknik interview. Next. Sampai tiganya keluar. Next. Ya, balik, sorry, maaf. Nah, ada 3 teknik interview ya. Saya akan cepat aja menjelaskannya. Yang pertama itu kita sebut competency based interview. Ini lebih kita pengen tahu dia memiliki pengetahuan dan keterampilan itu enggak gitu. Tapi ini masih kita bisa ngetes, bisa juga kita hanya sekedar tanya di tataran pengetahuan atau sampai ke skill-nya. Kemudian namanya chronological
interview. Ini kita ingin tahu motivasi seseorang. Jadi kita tanya mulai dari dia masuk kerja pertama kali sampai dia terakhir ini. Itu gimana sih historicalnya, dia kenapa masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Kita pengen tahu setiap dia masuk, setiap dia keluar itu alasannya apa. Dari situ kita bisa memotret motivasi dia. Nah, yang berikutnya adalah BI ya, BI Behavioral Infant Interview, nggak usah dihafalin, emang susah. Nah, intinya di sini kita pengen melihat memotret perilaku dia. Next, ini kita akan detailkan mengenai BI. Coba next. Ada tulisannya nggak? Oh, next ya, balikin Mbak, sorry. Balikin. Ya, oke. Nah, ini BI ya, BI yang tadi, Behavioral Event Interview. B ini sebenarnya kalau mau belajar B ini memang 2-3 hari susah. Cuman gini aja gampangnya buat UKM, aku ajarin. Jadi kita harus bisa bertanya agar seseorang itu memutarkan film kehidupannya di muka kita. Sekarang kalau kita ke bioskop, ya kan kita masuk ke bioskop, kita nonton film. Pada waktu kita masuk ke bioskop, film mulai, kita ngelihat tokoh-tokoh, nggak satu pun kita kenal tokoh itu. Gak satu pun kita bayangkan orang ini kayak apa tokoh itu. Begitu kita keluar bioskop, udah deh. Langsung kita cuing-cuing, si A orangnya gini, si B nyebelin banget, si C orangnya gini. Kita langsung tahu. Seperti itulah. Kita harus memutar kehidupan si kandidat. Sehingga kita langsung bisa melihat, tahu nih tingkah laku dia nih kayak gini yang aslinya. Nah, bagaimana supaya dia gak berbohong? Inilah cara-cara pertanyaannya, gitu kan? Kita minta dia memutar kejadian, kemudian kita paksa dia, kamunya itu di bagian apanya sih sebenarnya? Kadang-kadang dia cerita, tapi dia ceritanya tuh bukan dia cerita orang lain. Dia cerita kejadian di kantor, tapi bukan nggak ada dianya, gitu. Nah, kita harus pastikan. Kemudian juga kita harus detailkan dia ngomong apa aja sih, dia ngapain sih, terus cara dia nanggepin gimana, reaksi dia gimana, dia mikirnya gimana, gitu. Terus kenapa reasonnya, kemudian kok kamu bisa tahu segala macam gitu ya, terus kamu ngambil keputusan apa, sikap kamu gimana. Nah itu kita kejar tuh sampai oh filmnya kayak gitu ya gitu. Ini contoh. Kita pengen tahu seseorang jujur apa enggak. Kita bilang, ceritain dong, kamu pernah nggak sih waktu itu kejadian misalnya melakukan kesalahan, ceritain dong, kamu waktu melakukan kesalahan di kantor tuh kayak gimana? Gitu. Dia ceritakan, dia mulai berteori nih, saya kalau melakukan kesalahan tuh saya gini, jangan mau, kita arahkan, bukan, saya mau tahu kejadiannya, waktu itu kejadiannya apa, di mana, sama siapa, gitu. Kita kejar, gitu. Itu contohnya. Next. Next. Ya, sekarang kita akan ngomongin terakhir ya, bagaimana ketika kita udah mendapatkan kandidatnya tadi sesuai dengan kompetensinya dengan yang kita inginkan, motivasinya cocok dengan tempat kita, visi misi perusahaan kita dan tim kita, values-nya sama, segala macam. Kita udah pengen banget nih sama kandidat ini, maka next step-nya adalah kita negosiasi tapi sebelumnya kita tadi ingat, kita harus melakukan background check. Cuma saya nggak akan detailkan background check di sini. Nah, negosiasi kompensasi. Next. Nah, di dalam kita menegosiasi kompensasi, kita harus tahu bahwa ada yang namanya eksternal kesetaraan dan kesetaraan internal. Artinya gini, kita harus, walaupun kita UKM, karyawannya cuma 2-3 orang, tetap kita bikin namanya kesetaraan internal. Kesetaraan internal tuh gini, bahwa untuk tukang masak gajinya itu harus sama. Misal pun beda hanya karena jumlah masakannya dia berbeda atau keahlian dia berbeda, satu senior, satu junior. Itu namanya kesetaraan internal. Terus nanti ketika mereka kemudian kalau ada benefit juga harus sama. Misalnya ada ditawarkan transport atau kesehatan, ya harus sama, jangan beda-beda. Nah, namanya eksternal, kesetaraan eksternal, sebelum kita nego, kita harus tahu di tempat yang lama dia digaji berapa, di industri yang sama dengan kita biasanya orang gaji berapa untuk posisi ini. Sehingga waktu kita nego pun kita tahu posisi kita, atau istilahnya bargaining position, posisi tawar-menawar kita gitu. Nah, waktu kita tawar-menawar, kita juga harus memikirkan bahwa kita punya duit berapa sih, kemudian sesuai nggak sih nih orang, dia kalau kita bayar sekian, dia benar-benar bisa berkontribusi nggak sih untuk mencapai strategi usaha kita gitu. Next.
Oke, next. Sampai habis, stop. Oke. Nah, jadi kita harus tahu kalau kandidat itu apalagi di UKM yang dia bikin cuma uang dibawa pulang atau bahasa Inggrisnya take home pay. Nah, kalau di perusahaan kita mikirnya total biaya karyawan per tahun. Jangan salah, dia bawa pulangnya 5 juta. Tapi beban di kita total biaya per tahunnya bukan 5 juta. Karena kita harus bayarin transport, bayarin listrik, bayarin ruang space untuk dia. Terus kalau dia sakit, jam sostek, BPJS, banyak. Pokoknya itu harus kita breakdown dan kita catat untuk kita ketahui bahwa total biaya per orang per tahun itu berapa. Ya kan? Nah, kemudian kalau dia bikinnya 5 juta, itu kita pecah-pecah lagi. 5 juta ini mungkin bukan hanya gaji pokok. Kita harus pecah menjadi namanya penghasilan tetap dan variabel. Jadi kita harus banyak-banyak memberikan benefit juga untuk namanya trade-off. Trade-off itu namanya tukar guling gitu ya. Jadi kalau misalnya dia misalnya cari sesuatu yang nggak ada tempat kita, saya tempat lama tuh ada dikasih mobil gitu misalnya. Terus kita bilang, oh kita memang nggak sediain mobil di sini, tapi kita sediain penggantian bensin, misalnya seperti itu. Ya, oke. Next. Udah gitu aja Bu Yanti. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget nih. Terima kasih, Kak. Coba kita mulai. Mbak Lala bisa kasih rangkuman penanyanya. Mungkin banyak yang mau bertanya kepada kita berdua. Senang sekali ya ada Bu Lita di sini, ahli SDM. Atau gini dulu deh, saya yang bertanya buat pancingan ya. Iya, boleh Bu. Tadi kita lihat ya, penting banget ada 4 pilar ya Bu Lita ya. Iya. Nah, sering mungkin di perusahaan UMKM termasuk perusahaan saya sendiri karena dimulai dari 3 orang ya waktu itu rekrutmen awal-awal tuh, walaupun saya dulu didampingin ada Mbak Andri waktu itu yang jadi HRD konsultan saya yang bikin apa ya, dia bikin peraturan perusahaan, dia bantu saya rekrutmen, dia bantu saya psikotes. Ternyata itu memang nggak cukup ya. Hari ini juga saya belajar banyak banget ya. Ya Allah. Nah, itu mungkin saya mau tanya tuh ya, tadi pilar-pilar itu ya memang buat pasti kan Bu Lita pengalamannya lebih banyak dari saya, akibat salah rekrutmen itu jadinya pilar-pilar yang lain tuh bagaimana ya, pastinya Yes. akan jadi masalah. Silakan Bu Lita ya. Ya, jadi gini, yang kesalahan utama dari UKM itu ketika kita hire orang, kita fokus ke kompetensi. Kita fokus ke pengetahuan dia, fokus ke skill dia. Padahal yang paling penting adalah kita harus meng-hire orang yang sesuai dengan budaya kerja di perusahaan kita. Jadi gini, UKM itu harus membangun namanya budaya kerja. Kita menentukan values apa yang harus ada di perusahaan kita dan kita bangun budaya kerja tersebut. Ini sama analoginya dengan membangun sebuah habitat. Kalau kita membangun habitat gajah, maka yang kita masukkan harus gajah. Sehingga si gajah-gajah ini akan betah karena dia ngumpulnya sama gajah. Beda kalau di dalamnya ini kayak kebun binatang, pasti akan berantem, nggak betah, ya kan? Dan kita masukinnya juga binatang-binatang yang lain, makin seru berantemnya gitu. Jadi memang nggak asik. Jadi memang kita harus yang paling utama adalah membangun budaya kerja dulu, kemudian kita memastikan bahwa budaya kerja itu terbangun dengan baik dan orang yang masuk sesuai dengan budaya kerja. Sehingga kita lebih mudah tadi memotivasi, kemudian retain atau mempertahankan dan juga mengembangkan. Karena si gajah-gajah ini udah nyaman, udah tenang bekerja dengan gajah gitu. Oh, Mungkin ini yang lain tanya dong, nggak ada yang nanya ada nih. yang masuk Siapa ke siapa? saya di grup WAG ya, pertanyaan. Pantesan ya saya sering keluar masuk, katanya dari Bu Iren dari Bogor ya. Katanya pantesan saya keluar sering dia usahanya Bu Iren ini usahanya tuh tepung ya. Tepung apa tepung talas ya. Jadi dia bilang kan usahanya tuh ada bikin kue, terus ada bikin tepung. Nah,
karena usahanya retail ya itu ya, jual retail dan jual B2B, itu di tempat usahanya katanya banyak banget orang keluar masuk, dia pusing katanya ya. Nah itu mungkin Bu Lita lebih contoh yang lebih detail lagi, katanya bagaimana membangun budaya kerja itu harus apa saya gitu. Iya. Pertama, biasanya gini, kita sebagai owner kita punya values kan. Kita pengen bekerja dengan jujur, dengan cepat, dengan apa. Kalau saya, perusahaan saya proaktif namanya. Proaktif itu saya membangun dengan proaktif, dengan responsif, dengan ketelitian tinggi, seperti itu ya. Terus saling membangun kepercayaan gitu. Jadi ada values-values, sebenarnya values itu dibangun karena ownernya memang punya values itu. Dan dia terbiasa kerja dengan values itu. Dia pengen yang kerja sama dia juga seperti itu. Itu namanya values. Nah, dari values itu dikembangkan menjadi budaya kerja. Budaya kerja itu apa sih? Budaya kerja itu sebenarnya gini, tingkah laku. Yang namanya budaya itu kan tingkah laku. Tingkah laku orang-orang di dalam ini membentuk tingkah laku perusahaan. Dan itu berasa sama pelanggannya. Pelanggannya akan berasa, oh memang kalau makan di Amazi itu bersih. Karena apa? Karena tingkah laku yang kerja di Amazi itu bersih-bersih. Begitu. Jadi tingkah laku itu akan membranding, sebenarnya membranding usaha kita, membranding produk kita gitu. Jadi kita tentukan aja misalnya 3 sampai 5 apa yang mau kita bangun gitu kan di usaha kita, 5 values tadi. Nah, kalau udah itu baru kita nanti tentukan tingkah laku seperti apa sih gitu yang mau kita cari. Nah, kita cari itu orang-orang itu tadi dengan cara BI tadi diputarkan seret-seret filmnya, baru kita lihat oh dia tingkah lakunya cocok nih sama kita nih dengan budaya kerja kita ini gitu menjawab Ibu Yanti. Bu Iren ya, gimana ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Iren ya. Menurut Bu Yanti gimana, terjawab nggak? Ya, Apa cuma mungkin perlu lebih jelas kali, karena Bu Lita pernah bilang ke saya, katanya, ayo bangun modelnya, ya Iya. modelnya. Oh iya Nah, saya benar. sendiri nih ada lagi nih pertanyaan dari franchisee Amazi, Bu Isna, katanya, gimana sih ngebangun modelnya gitu kan? Iya, iya. Pernah Bu Lita sampaikan ke saya, bikin Oke. model si berdedikasi kalau di Amazi ya. Ya, jadi pertama tadi kan kita bilang kita nentuin values. Kedua kita nentuin setiap values itu tingkah lakunya itu seperti apa, gitu kan. Nah, dari tingkah laku itu udah menjadi sebuah model budaya kerja. Nah, yang paling penting adalah kita punya champion untuk setiap budaya kerja itu. Misalnya budaya kerja bersih, bulan ini yang menjadi championnya adalah Mbak Lala. Mbak Lala ini paling bersih di antara semua karyawan, sehingga beliau jadi champion. Sehingga orang lihat role model. Oh, kalau mau dapat award di bulan depan sebagai orang yang paling bersih, aku harus kayak Lala. Itu namanya tingkah lakunya aku mau kayak gitu, kayak gitu. Nah, itu namanya membangun budaya. Salah satu dengan cara yang mudah. Terus kemudian kita bisa main games. Kita main games. Kenapa kita main games? Supaya orang paham yang kita maksud dengan budaya bersih itu kayak apa sih? Kita bikin gamesnya, manajemen games buat seneng-seneng aja gitu ya. Kita cari itu di buku-buku games, ada di internet banyak lah. Seminggu sekali, sebulan sekali, dan itu karyawan bahagia gitu. Dengan kebahagiaan itu langsung mulai paham. Itu namanya proses internalisasi. Jadi ada beberapa proses untuk budaya kerja itu. Pertama kita membuat budaya kerja, mendefinisikan, kemudian menginternalisasi, melestarikan, merewardnya, sehingga itu terbangun budaya kerjanya. Gitu. Oh, jadi kalau di Amazi kan ada berdedikasi, bersih, disiplin, kerjasama, amanah, dan siap menang. Berarti kita harus punya 5 champion ya. Betul, dan bisa sebulan sekali, bisa setahun sekali. Dan kita sediakan hadiah yang menarik, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk apa-apa, tergantung kita punya duitnya berapa banyak ya, atau bentuk produk, atau apa gitu. Kalau kami dulu produk sih, lebih banyak ngasih-ngasih produk gitu ya, dan mereka sih happy-happy aja. Nah, dan memang terus ditulis di papan, apa di dinding bahwa apakah kita selalu lihat kan employee of this month gitu kan, employee of this month di kebersihan, Lala ada gambarnya gitu. Dan sekali kayaknya ya Lala ya. Iya seru permainannya dan Awardnya harus sebulan sekali biar sering ya. Nah, Terus nanti kita juga bikin kalau award tahunan di Amazi ya, di Amazi Awards ya itu ya. Ada memang supervisor yang dapat award tadi ya, Iya. franchisee yang dapat award.
tapi mungkin juga dikaitkan dengan values tadi yang Iya. belum ya kita lakukan ya. Dan supaya untuk internalisasi biasanya kita karena kita udah punya definisinya untuk setiap budaya tuh detail. Nah, biasanya kita bikin kayak cerdas cermat, nanti karyawan jawabin. Jadi mereka terinternalisasikan yang tadinya nggak ngerti maksudnya proaktif apaan sih gitu. Nah, kita bikin permainan-permainan itu tadi supaya mereka tahu, paham gitu. Oke, Iya, boleh ya, kita ternyata coba sih, memang Min. ya. Boleh kita coba nanti, Bu. Kita Bayangkan, Bagus aku banget ya punya kalau contekan media banyak. mapping. Iya, aku sampai ada contekan gini dulu. Aku bikin aku pesen kuenya tuh bentuknya kayak fortune cookies. Jadi kalau fortune cookiesnya dibuka gitu ada pertanyaan, nanti pertanyaan dijawabnya itu misalnya permainan untuk kebersihan gitu. Heeh. Seru-seruan aja lah, pokoknya tergantung duitnya. Positifnya dimakan gitu ya. Tapi isinya tuh kan seru-seruan ya, dibuka apa ya, atau ya macam-macam, atau permainan yang kita berbaris terus kita saling bisik membisik, ntar paling depan nyampe apa enggak pesannya itu misalnya untuk membangun komunikatif gitu kan, misalnya contoh. Ya, tapi dikaitkan dengan budaya kerja Iya, kita ya. harus Karena cerdas-cerdas. Bapak Ibu di sini juga saya lihat kan banyak customer McFood juga ya. Memang bisnis kita ini luar biasa ya. Makanan ini Bu Lita persaingannya tinggi. Memang McFood Training Center ini kan kita khususkan untuk bukan khususkan ya difokuskan kepada pengusaha makanan ya. Karena pengusaha makanan ini kan persaingannya sangat tinggi ya. Terus juga sekarang dengan bahan baku yang tambah mahal dan skala ekonomis harus makin tinggi kan memang harus pinter. Nah, tadi ini juga ada yang tanya nih teman saya Mbak Susi dari Medan katanya di grup ya. Dia bilang gimana nih dia sebenarnya udah usahanya 40 tahun ya. Cuman dia lagi masuk Jakarta ya karena lagi proses pengembangan pasar, dia dari Medan ya. Gimana ya, saya juga dari Medan kaget sekali UMR Jakarta yang mahal sekali gitu ya. Di Medan udah dapat manajer katanya atau yang dapat supervisor, di sini ini katanya orang belum punya pengalaman gitu. Terus dia juga tanya soal magang katanya. Gimana ya perusahaan saya biar menarik untuk orang magang, karena tadi Bu Lita membahas soal instant growth ya gitu. Karena kalau semuanya direkrut akan berat sekali biaya operasional. Oke. Dua pertanyaan ya. Yang pertama mengenai bagaimana kita mengelola kompensasi di UKM ya. Tadi kan saya bilang kita harus pintar-pintar mengelola yang namanya variable cost dan fixed cost. Jadi biaya tetap yang berhubungan dengan karyawan ini dan biaya yang tidak tetap. Nah, biaya yang tidak tetap ini yang harus kita perbanyak supaya biaya untuk yang tetapnya itu mengecil. Artinya gini, saya kasih contoh ya, ini ada salah satu rumah makan rumah makan Padang di Jakarta. Dia punya banyak outlet. Nah, dia itu fixed cost-nya kecil banget. Artinya gaji pokoknya kecil atau bahkan nggak ada kalau nggak salah. Dia gedeinnya itu di pembagian hasil. Jadi langsung bagi hasilnya tuh per hari. Jadi laku berapa, untung berapa, langsung dibagi di antara mereka. Kayak gitu. Dan mereka merasa itu lebih menarik dan karena mereka merasa dapatnya katanya lebih besar daripada UMR. Itu salah satu contoh di mana variabelnya dia geser semua ke situ. Nah, variabel ini maksudnya apa? Variabel ini maksudnya adalah kita lebih banyak menyediakan komponen-komponen yang berhubungan dengan ada nggak adanya omset. Artinya kita kasih bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan, bonus tahunan yang berhubungan dengan naik turunnya penjualan. Artinya karyawan juga merasakan kalau lagi sepi ya penghasilan dia sepi, tapi kalau lagi rame ya rame. Nah, dia juga harus giat ya untuk mencari dan untuk mendapatkan bersama-sama penghasilan itu. Kemudian juga contoh misalnya variabel tuh contohnya yang berhubungan dengan kehadiran, misalnya makan, transport. Ya kalau nggak hadir ya kita nggak kasih gitu. Nah, jadi dia juga harus tahu kalau tanpa kehadiran dia itu kita juga suffering gitu loh. Kita juga berdarah-darah gitu. Itu namanya variabel. Nah, kalau kita kaitkan dengan keuangan kita, maka kalau yang namanya pengeluaran tetap itu tadi
dia nempelnya di capital expense kan, capital expenditure. Jadi artinya naik turunnya omset kita itu kita tetap ngeluarin uang segitu dan itu berat buat kita. Nah, kalau yang variabel ini kan kita ngikutin omset. Jadi kita harus cerdas-cerdas menawarkan bahwa kerja di sini insya Allah take home pay-nya juga besar. Uang yang bawa pulang besar. Cuman untuk starting awalnya saya ngerjainnya cuma sekian. Tapi kalau Anda giat bekerja mungkin akan jauh lebih besar dari UMR. Karena kita akan bagi itu langsung seharian, mingguan, bulanan, gitu, tahunan. Itu catatan yang pertama. Yang Iya. kedua tadi pertanyaannya mengenai magang ya. Mengenai magang, saya juga dulu perusahaan saya UMKM, tapi banyak tuh mau yang magang ke tempat saya gitu ya. Karena apa? Tadi saya bilang namanya olah motivasi. Yang kita tawarkan adalah lu tuh bisa berkembang di sini. Di sini tuh tempat belajar. Jadi anak-anak muda Z ya, generasi Z itu dia nggak semata-mata hanya mencari uang aja. Dia juga pengen mengembangkan diri. Itu sebuah kebanggaan buat dia. Kalau dia bisa mengembangkan diri, dia bisa nulis di CV-nya dia. Sehingga besok-besok dia dapat pekerjaan lebih besar. Jadi kita harus memotivasi bahwa dengan dia kerja tempat kita, magang tempat kita, dia itu bisa meraih karir yang jauh lebih bagus di masa depan. Gitu. Jadi kita tuh cuma batu loncatan. Tapi nggak apa-apa. Gitu. Itu contoh. Itu sih. Ada lagi Bu Yanti. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang di chat ya, saya buka ya di sini Ada dari yang masuk, Bu. Yogyakarta nih, Ibu Elis Kumoro Jati, Yogyakarta. Usahanya nih bukan makanan Bu Lita, tapi Omah Ekoprint. Sudah 5 tahun. Eh, Katanya dia memang selama ini saya menggunakan orang sekitar rumah atau tetangga dan saudara sebagai karyawan yang membantu saya dalam memproduksi kain. Kain ekoprint ini pakai ini Bu Lita, katanya pakai daun-daun tuh ya. Daun-daun dibikin motif sehingga dilakukan proses ekoprint. Nah, kadang katanya saya juga ngerjain pesanan, saya kerjain sendiri, turun tangan sendiri. Nah, karena usaha saya ini masih mikro, Bu Lita, apakah dalam proses rekrutmen karyawan saya harus menggunakan pilar-pilar yang Ibu utarakan di atas? Sementara kan saya ini masih, ya tadi masih kewalahan, tapi kan tetap butuh karyawan ini Bu Elis ini, Bu Lita, silahkan. Ya, oke. Yang pertama saya saya mau klarifikasi, 4 pilar tadi tidak ada hubungannya dengan rekrutmen. Justru dari 4 pilar itu, pilar pertama attracting system, itu di dalamnya pilihannya adalah rekrutmen. Saya ulangin ya, jadi 4 pilar ini bukan rekrutmen. 4 pilar ini adalah 4 pilar pengelolaan sumber daya manusia. Yang mana di dalamnya adalah attracting system. Di dalam attracting system, itu dibagi lagi menjadi 2 tadi, ada instan, ada organik. Nah, yang Ibu Elis lakukan ini adalah instant growth. Yang Ibu Elis lakukan ini bukan menghadirkan SDM secara organik, bukan. Beliau mengoutsource. Dan saya yakin Bu Elis ini juga gajinya harusnya bukan bulanan, Bu. Bukan harian, bukan mingguan. Harusnya gajinya adalah per pieces pekerjaan mereka. Hari ini ngerjain berapa pieces baju, itu yang digaji per pieces, per potong baju. Itu namanya adalah outsourcing. Jadi salah satu instant growth itu adalah outsourcing. Mengoutsource pekerjaan. Dan saat ini yang paling banyak dilakukan oleh UMKM karena paling cepat, paling murah. Gitu. Ini saya salahnya, harusnya saya ganti salah satunya outsourcing ya. Jadi outsourcing itu kemarin saya juga bicara yang di Femina itu. Di Femina itu kita banyak diskusi mengenai outsourcing. Memang pada dasarnya semua posisi ataupun semua proses di dalam bisnis kita itu bisa di outsource. Ya nggak bisa di outsource cuman ownernya aja. Jadi kita bisa meng-outsource. Ada perusahaan-perusahaan, saya bahkan pernah punya perusahaan yang saya outsource 100%. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi mulai dari produksinya di outsource, dari marketing salesnya saya outsource, kemudian bagian delivery-nya di outsource, nggak apa-apa. Jadi Ibu Elis meng-outsource bagian produksinya. Itu oke. Dalam awal pertumbuhan UMKM-nya. Tapi in the long run, ketika itu membesar, Ibu harus punya yang namanya organic growth, yaitu melakukan rekrutmen. Karena apa? Ada namanya proses inti di dalam perusahaan.
Ya, kompetensi inti. Kompetensi inti itu apa? Kompetensi inti itu ada kompetensi yang membuat kita berbeda dengan pesaing kita. Kalau bahasa kerennya di perusahaan besar, competitive advantage. Ya, jadi kalau kita punya daya saing bahwa ekoprint kita beda sama yang lain, maka itu harus dipelihara. Itu yang harus kita bangun secara organik. Kita nggak bisa meng-outsource. Kita harus benar-benar punya orang yang kita timang-timang, kita pikat, kita motivate, kita develop, kita retain, agak lama sama kita dan akan terus sama kita, berkembang bersama kita. Itu. Jadi buat sekarang pendekatannya udah oke, Bu. Untuk outsourcing, Ibu tetap harus melakukan motivasi. Tetap harus punya motivation system. Caranya apa? Biasanya kalau kita kerja dengan orang-orang yang low level skill, ya kemudian dia outsource, kita bayarnya per pieces, ya kan? Itu sering-seringlah gampangnya kita memuji. Tadi kan saya bilang kan, untuk membangun keterikatan emosional itu harus banyak-banyak memuji, memastikan dia punya peralatan yang lengkap, kemudian bekerja dalam satu grup yang teman-temannya dia juga tuh bagus tuh. Makanya kalau untuk UMKM atau bisnis-bisnis seperti ini, memang kita memang outsource-nya ke kampung-kampung nih, ke klaster-klaster yang tetanggaan gitu, nggak apa-apa, karena mereka udah terbentuk sendiri habitat gajahnya gitu. Kita nggak perlu bangun budaya karena udah ada gajah-gajahnya sendiri situ ngumpul gitu. Ya kan, kita tinggal kasih pekerjaan, tapi jangan dibayar per hari. Jangan bedanya berdasarkan waktu, bayar berdasarkan itu volume pekerjaan gitu. Nah, kita perlu mendevelop nggak perlu. Kita perlu mendevelop. Karena cara mendevelopnya gimana? Ini kan bisnis kita. Yang mau kita develop bisnis kita, bukan dianya. Artinya gini, kalau kita punya outsource, jangan lupa kadang-kadang mereka tiba-tiba nggak mau kerja. Jadi kita harus punya apa namanya istilahnya bahasa Inggrisnya. Jadi istilahnya kita harus punya apa ya? Punya cadangan. Nah, kita punya cadangan. Jadi diam-diam kita juga nyari lagi walaupun belum tentu kita kasih kerjaan. Kita nyari lagi tadi apa? Istilahnya kelompok kerja yang lain. Nah, di situ kan kita harus mengembangkan dengan apa, Bu? Dengan learning by doing, dengan memberikan training di awal, ya kan? Ada kan? Kita pasti punya. Kita bikin checklist. Untuk Ekoprint itu caranya gini. Jadi kita ucap ke kelompok kerja yang baru, kita ngajarin caranya gini, gitu kan? Itu namanya develop, oke? Buat retainnya gimana? Walaupun dia outsourcing, kita harus bikin retention. Retentionnya apa? Ya selain tadi kita sering muji, kita kasih reward yang tiba-tiba itu kan dia nggak berharap tiba-tiba, oh ini karena saya jualannya banyak dan banyak yang suka, saya mau kasih hadiah semua yang kelompok kerja ini. Itu salah satu cara meretain gitu. Oke. Mudah-mudahan Bu Elis cukup ya, sudah terjawab. Seru banget nih Bu Lita. Ini ada Mbak Lala juga di sini, Mbak Lala kita Iya. yang jadi MC dan moderator ini juga Iya, sebetulnya dia menjadi headnya marketing digital di Amazi. Tim outsourcingnya tuh ada desainer, tim video, tim content writer, tim website, tim sosmed, micro influencer. Nah, Lala sendiri banyak belajar nggak hari ini? Iya, banyak belajar ya Bu ya dari Itu ada yang tanya kayaknya orang fotografi tuh. Ada Oh iya, nih. banyak Bentar. pertanyaan nih Bu Lita. Banyak nih pertanyaannya nih. Kita Jadi WA. Nah, lihat satu-satu ya Bu. ini nih namanya Aloysius Albert William. Katanya bisnisnya fotografi dan videografi wedding. Usahanya sudah 3 tahun. Penting nggak sih Bu untuk kami para UMKM menerapkan sistem kontrak dalam meng-hire orang? Karena yang sering terjadi ini dalam penarikan SDM hanya bertahan sebentar saja untuk bertahan. Nah, ini Pak punya tim ya berarti Pak Aloysius Albert William ini ya. Nah, bagaimana Bu menanggapinya? Silahkan Bu Lita. Iya, sebenarnya jawabannya sama dengan Ibu Elis. Tapi saya ulangi lagi ya Pak Alusius ya. Jadi gini,
Kalau Bapak merasa Bapak masih belum memerlukan membangun SDM secara organik atau alami, karena Bapak belum punya sesuatu yang kompetensi inti yang harus Bapak pertahankan untuk bersaing di lapangan, di pasaran, ya udah Bapak outsource aja. Jadi orang-orang yang bekerja sama Bapak itu istilahnya outsource, artinya gini, freelancer gitu loh. Freelancer itu kan juga seperti outsource ya. Jadi pekerjaannya berdasarkan deliverables, berdasarkan target yang kita kasih, berdasarkan volume pekerjaan, itu yang kita bayar, bukan berdasarkan dia hadir nggak hadir. Kalau kita yang organic growth tadi, itu kan kita karena pengen misalnya kita udah besar banget nih fotografinya, udah mulai banyak orangnya, dan kita punya sesuatu yang beda dengan yang lain, dengan saingan kita. Nah, itu yang harus dibangun organic growth. Kita baru menentukan kompetensi ini nih, misalnya fotografi kita itu misalnya bisa 4D gitu, ya kan? Kalau yang lain kan 3D ya. 4D juga mungkin nggak ada ya, cuman ngarang aja guanya gitu kan. Contohnya, atau bisa artificial intelligence gitu kan. Nah, itu yang kita pertahankan. Nah, yang nggak ada itu jangan di outsource. Kalau di outsource dia pergi, dia nggak akan kasih ke pesaing lain gitu. Ya, kita harus miliki dia gitu. Gitu sih Pak. Namanya kontrak, maksud Bapak kontrak itu gimana sih? Jadi gini Pak, kalau di dalam eh, kepegawaian itu ada istilahnya karyawan kontrak, ada karyawan tetap. Saya nggak ngerti yang maksudnya Bapak kontrak itu. Nah, kalau Bapak maksud kontrak itu adalah ikatan bekerja secara tertulis, kontrak kerja, ya memang sebaiknya setiap apapun ketika kita kerjasama mau outsource mau pegawai karyawan tetap ya kita harus bikin kontrak yang gampang-gampang aja sederhana ya tertulis mau sebenarnya nggak mau tertulis juga bisa cuma kalau ada apa-apa gimana nanti ribut lagi gitu sih Pak ya, itu aja sih jawabku. Oke, baik. Jadi ada kesepakatan ya di Iya. awal waktu mau rekrut jadi partner kita, mitra kerja kita ya Bu Lita ya, Iya. baik secara outsource, freelancer, apa maupun pekerja tetap ya. Itu ada yang namanya PKWT, pekerja apa? PKWT dan PKWTT ya. Perjanjian kerja waktu tertentu dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Tapi mungkin di UMKM, kalau pegawainya masih di bawah 10, mungkin nggak usah pusing soal itu. Kalau dari atas 10 harus lapor ke Disnaker, jadi udah mulai pusing dengan itu ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kita sudah mulai Bu Lita di McFood dari pertama berdiri. Oh iya, bagus. Iya, iya, benar, benar, Itu benar, aja benar. kita pusing. Nah, sekarang kita Iya, lebih rapiin lagi gitu. iya, RUU Cipta Kerja dan Kemenaker Undang-Undang 13 nomor tahun 2003 ya. Sekarang iya. Undang Cipta Kerja 2020 sama 2021 ya. Iya. Nah, soalnya tuntutan ini tadi kita bicara generasi Z, generasi Y, tuntutannya kan seperti itu ya, memang kejelasan dalam bekerja kan, gitu. Jadi ternyata kita menerapkan PKWT dan PKWTT itu juga menjadi kebaikan buat perusahaan kita gitu, mungkin ya itu Iya. bisa kita sharing ya. Iya, Harus pusing kayaknya Bu Lita dari awal usaha berdiri walaupun 1-2 orang. Kontrak kerja itu penting banget ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Aloy ya tadi ya. iya. Jadi misalnya mungkin ada asisten fotografi, ada fotografer atau editor, bikin aja job desk-nya itu yang kita kerjakan untuk pekerja magang juga. PKL aja kita pakai job desk sekarang. Jadi HRD kita kalau ada PKL sekarang harus bikin proposal. Kalau enggak nanti dia kerja di tempat kita cuman numpang tugas sekolah aja, nggak ada kontribusi apa-apa dalam kedua belah pihak ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ini masih ada loh Bu Lita pertanyaan karena seputarnya mirip ya. Problem-problemnya sepertinya walaupun mirip mungkin ini seru banget ya. Ini juga Ekoprint Bu Lita, namanya Ibu Agustin. Usahanya juga Ekoprint sudah 4 tahun dari Jember. Wah, dari Jember ya. Pertanyaannya bagaimana untuk membangun dengan mitra yang bisa membantu pengembangan usaha. Berarti ini tentang mitra usaha ya berarti ya. Misalkan Outsource lagi, outsourcing itu. misalkan untuk pembuatan hasil turunan dari produk Ekoprint kadang berkolaborasi dengan penjahit. Bagaimana memanage biar nggak berbenturan dengan produk dari penjahit itu
sendiri dan punya produk kita. Mungkin masalah deadline ini ya. Jadi kan karena penjahit menerima order dari tempat lain sehingga mungkin deadline-nya Ibu Agus ini terganggu. Silakan Bu Lita ya. Ya, tadi yang pertama, kalau outsourcing itu harus kita perhatikan, pertama kita harus punya sistem assessment, pertama ya. Sistem assessment kita harus punya checklist. Ketika kita menghadirkan dia sebagai mitra kita tuh, kita mau melihatnya di poin apa aja. Kita harus ngetes juga, kita harus bikin sampel dulu segala macam satu. Terus yang kedua tadi yang saya bilang, harus kita bangun namanya pipeline atau cadangan. Jadi kita nggak satu, kita harus punya beberapa. Takutnya kalau dia nggak berkinerja dengan baik atau tadi yang Ibu takutkan dia tidak bisa memberikan hasil sesuai dengan yang Ibu inginkan. Terus yang ketiga, kita harus setting namanya target kerja. Nah, kalau di perusahaan kita namanya KPI. Jadi kita harus bikin, saya akan bayar Anda kalau A, B, C, D diselesaikan dengan jangka waktu sekian. Kalau enggak, konsekuensinya apa? Jadi kita harus bikin kesepakatan itu dulu supaya mereka juga kerja sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kemudian juga dipastikan bahwa tadi ada kalau yang kayak gini, mitra yang kayak gini nggak usah perlu di training ya, karena nanti malah pindah ininya kompetensinya gitu kan. Nah, kita perlu kalau memang dia kerjanya bagus, kita perlu cloning juga nih. Cloning artinya kita cari mitra kerja yang lain yang atau kita assess orang tetap kita kerja di situ sebagai pengawas untuk mendapatkan namanya transfer knowledge, skill knowledge gitu. Jadi kalau mereka ada apa-apa dengan mereka, kita masih tetap punya knowledge dan skillnya juga yang bisa dipindah ke mitra yang lain, kayak gitu. Wah, menarik banget ya Bu Lita, itu benar-benar strategi UMKM mikro kecil penting banget tadi ya, standarisasi outsourcing ya, standarisasi outsourcing karena ya tadi beban biaya SDM kita sangat terbatas dan itu jangan sampai jadi fixed cost ya, jadi biaya tetap, sedangkan omset kita aja masih suka terjun payung ya, kadang naik, kadang turun gitu. Nah ini ada yang pengen open mic nih ya, Bu Lita, boleh ya? Boleh, silakan. Dari Bapak Bimo ya Pak ya, boleh Pak open mic? Open mic sama open cam, Ya, biar enak. kita sharing dulu ya Pak Bimo. Nanti ada lagi pertanyaan yang masuk ya Bu Lita setelah Pak Bimo membacakan lagi. Oke. Kan Pak Bimo? Mic saya Baik. masih di mute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka camnya Pak? Saya lagi di jalan, Mbak. Oke. Oke, izin. Luar biasa sekali ya sharing sessionnya pada pagi ini. Saya Bimo di Pekanbaru. Salam silaturahmi. Untuk Kakak Lita, kalau seperti misalnya Kak ini ada salah satu manajer yang setelah hasil assess internal kita ternyata tidak perform by data Kak ya. Itu kira-kira gimana Kak ya? Memang kita sudah bawa data itu ke pimpinan misalnya kan Kak. Tapi pimpinan masih belum istilahnya memutasi atau merotasi. Kita juga sudah lakukan coaching secara pribadi lah gitu Kak ya. Artinya kita ajak ngopi-ngopi itu sebenarnya permasalahannya apa. Karena kan apalagi di posisi, menurut saya ini di posisi yang lumayan Kak ya, karena di posisi manajer marketing. Harusnya kan di manajer marketing itu kan sesuai sama zaman sekarang ini kan semuanya harus agile Kak ya. Karena juga menyangkut target-target yang makin berat dan luas. Kira-kira mohon pencerahan dari Kakak setelah kita lakukan berbagai macam usaha effort seperti itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah misalnya untuk kita melakukan demosi itu merupakan salah satu option yang bijak Kak? Mohon pencerahannya Kak Lita. Terima kasih. Yang pertama saya mau tanya, dalam performance management sistemnya itu ada performance plan atau enggak? Artinya karena ada di beberapa tempat itu appraisalnya dilakukan, dievaluasi begitu saja berdasarkan job desk tanpa di awal tahun melakukan perencanaan kinerja.
Nah, apakah perencanaan kinerjanya sudah dilakukan di awal tahun? Yang kemudian baru dievaluasi. Atau sebelum lanjut ke menjawab pertanyaan, boleh diceritakan dulu Pak Bimo usahanya apa ya? Mungkin jawab itu dulu sebelum lupa. Ya. Mm-mm. Ya, kalau untuk program biasanya kan kita di akhir dan di awal itu kan ada semacam ini Mbak ya, ada semacam program untuk itu ya, yang evaluasi yang sudah, terus juga apa yang mesti kita tingkatkan dan apa yang akan kita lakukan untuk per 3 bulan, per 6 dan per Q1, Q2, Q3, Q4 seperti itu. Jadi memang kita agak ini juga gitu ya kan, performance appraisal gitu ya. Kita memang belum full sih Mbak, cuman secara standar-standar sih ada gitu ya. Karena kan agak sulit mendapatkan SDM yang benar-benar bisa memenuhi secara skillful semua Mbak ya. Jadi ya masih dalam kondisi yang normal-normal lah. Cuman kalau ada sesuatu yang di bawah itu kan kelihatan nanti Mbak di garisnya gitu kan, performannya. Jadi memang ada untuk itu Mbak. Ya, Terima satu, kasih. kita harus tahu performance sama skill atau kompetensi dua hal yang berbeda. Orang yang punya kompetensi belum tentu dia perform. Itu dua hal yang berbeda. Kinerja sama kompetensi dua hal yang berbeda. Artinya orang yang bisa nyetir belum tentu dia akan menyetir, perform menyetir. Gitu ya. Orang yang bisa masak belum tentu dia pada saat diminta untuk masak dia berhasil memasak. Itu dua hal yang berbeda. Satu. Yang kedua, kenapa saya bilang harus ada perencanaan kinerja di awal tahun supaya si owner atau bos-bos tadi tahu bahwa setiap orang ini berkontribusi terhadap kinerja mereka juga. Karena perencanaan kinerja itu istilahnya sambung menyambung dari atas ke bawah, saling kait-mengait. Sehingga mereka tahu bahwa itu penting ketika kita request untuk melakukan tindakan terhadap orang ini. Ya. Kemudian yang ketiga, biasanya ketika kita sudah merencanakan kinerja di awal, kemudian kita evaluasi 3, 6, dan 12 bulan, kemudian dia nggak achieve, kita melakukan yang namanya Performance Improvement Plan, PIP. Ya kan, semua ini baik performance management, appraisal system ataupun PIP ini akan menjadi dasar hukum kita untuk melakukan tindakan. Karena dia kan dilindungi oleh Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Kalau misalnya kita melakukan punishment yang tidak sesuai gitu. Nah, tadi pertanyaannya perlu demosi apa enggak? Sebenarnya gini, kalau di dalam perusahaan itu kita bagi klasifikasi manusia itu menjadi tiga, karyawan itu menjadi tiga. Yang pertama namanya stars. Stars itu orang-orang yang performance kinerjanya luar biasa. Ingat bahwa orang yang belum tentu skillful tetap bisa perform. Tetap bisa perform. Oke, jadi ini yang starsnya adalah orang-orang kinerjanya baik. Karena apa? Karena dia punya budaya kerja yang sangat baik. Walaupun dia perform kompetensinya rata-rata. Nah, yang kedua adalah karyawan-karyawan yang biasa aja. Yang ketiga adalah deadwood atau orang-orang yang udah memang harus dibuang. Kalau orang ini yang tadi udah kita evaluasi, udah kita kasih ini segala macam, udah performance improvement plan, dia tetap deadwood, memang sebaiknya dia dienyahkan. Bukan dibina lagi, tapi dibinasakan. Karena kalau dia didemosi, tentu akan menjalar ketidakpuasan itu. Ya kan, ketika dia demosi dia akan merasa tidak puas dan ketidakpuasan itu menjalar di antara karyawan dan itu nggak baik menurut saya. Jadi yang kita sarankan kepada dia adalah kita akan mengatakan, kita kasih waktu PIP tadi ya, performance improvement itu kan ada batas waktunya dengan konsekuensi tanda tangan bahwa ketika kamu tidak perform kamu harus mengundurkan diri. Gitu sih Pak. Gitu, benar. Baik Kakak. Terus Apalagi misalnya jabatannya saya marketing. lanjut boleh Kak ya? Boleh. Boleh. Oh, ya, Iya, ya. Pak Bimo. Silakan Pak Bimo. Sebenarnya mohon pencerahan juga untuk tim development itu sebenarnya apakah job desk atau tugasnya leader langsung atau diserahkan ke HR departemen Kak? Bisnisnya apa Karena Pak? ya artinya kalau di hospitality Kak,
Artinya kalau misalnya gini Kak, ada leader itu yang disukai oleh timnya, ada leader yang kurang disukai lah gitu Kak ya. Nah, Hotel ini maksudnya Pak. Bapak hospitality ya hotel. sejenis itu lah Mbak. Ya. Hmm. Jadi kadang-kadang juga ini berpengaruh terhadap kreativitas tim Mbak. Nah, sedangkan kita kan gak enak misalnya ada tim membandingkan, wah kalau sama si A lebih asik gitu ya, kalau sama si B kok kurang gitu. Sehingga tim-tim yang ada di si B itu semangat tempur atau kreativitasnya juga sedikit di bawah yang lain gitu. Mbak. Kadang-kadang kan mereka akhirnya akan menurunkan juga motivasi dan berimbas juga kepada produktivitas. Nah, itu seperti apa Mbak ya salah satu pencerahan dari mohon tips dan triknya. Apakah memang ada rotasi untuk leadernya atau memang leadernya yang harus kita coaching lagi atau memang uh, kita ganti gitu untuk leadernya seperti itu Mbak. Oke, Pencerahan. oke. Sudah punya talent management system? Memang agak gini Mbak, kendala kita itu seperti di awal attracting kita dalam hal merekrut memang agak sulit menemukan kandidat yang passionnya sama dengan bisnis kita gitu kan Mbak. Salah satunya kan itu Mbak. Banyak misalnya yang rata-rata nih IPK itu tinggi bagus ya Mbak. Tapi begitu kita interview wawancara ternyata dia tidak masuk di spek core bisnis kita gitu. Sehingga memang rata-rata itu kita kan seperti Mbak bilang tadi kan mencari kandidat yang cocok dengan passion bisnis kita. Kan gitu Mbak. Nah, tapi ternyata memang banyak yang fresh graduate ya, fresh graduate yang kita ini tidak seperti itu Mbak Sarti, sehingga akhirnya apakah untuk sekarang ini kita mencari IPK yang tinggi atau SDM yang bisa dilatih gitu Mbak. Kira-kira seperti apa tuh Mbak? Mohon Ya, pencerahan punya, juga berarti gitu. ada dua pertanyaan ya. Tapi semuanya Berkembang ya seputar dia Mbak. Iya, semuanya seputar pengembangan ya, mungkin iya, ya. iya. Oke, jadi Makasih. tadi saya bilang rumusnya kalau kita hire orang, kita lebih baik mencari orang yang values-nya pas dibanding orang yang kompetensinya pas. Karena apa? Gini, orang jujur nggak bisa diajarin, orang masak bisa diajarin, ya kan? Artinya hospitality skill bisa diajarin. Tapi kalau dia values atau budaya kerjanya atau passionnya nggak sesuai dengan visi misi hotel kita, itu akan lebih sulit gitu. Satu itu. Kedua, kita memang harus membangun development mulai dari sejak dia join kan, ada orientasi program ya kan. Terus dan ada coaching, mentoring, learning by doing segala macam. Itu yang paling pas. Tadi kalau pertanyaannya ini apa harus tugasnya HR atau tugasnya atasan? Itu sharing sebenarnya tugas bersama gitu. SR membuat sistem tapi dalam kesehariannya yang harus melakukan harusnya si manajernya. Dia harus punya KPI atau di job desk-nya di make sure bahwa itu menjadi tanggung jawab dia. Bahwa untuk performing dari timnya itu tanggung jawabnya dia gitu. Bukan semata-mata HR. Dan memang dalam hal ini coaching itu ada development yang paling efektif dibandingkan in-house training ataupun yang lainnya. Learning by doing, hands-on training, coaching yang paling sangat efektif. Nah, kalau kita bicara manajer gitu ya, nah ini posisi yang strategis gitu. Kalau dianya itu nggak capable, maka yang berimbasnya nggak dia doang kan satu tim, jadi nggak ini. Nah, untuk menghandle ini manajer ini bisa boleh dirotasi boleh. Berarti dia diposisikan di posisi yang mungkin lebih punya passionnya sama dengan dia atau di posisi yang nggak terlalu penting. Jadi kalau kita bicara bisnis proses, kita kan bicara bisnis proses itu ada kompetensi inti tadi yang saya bilang, ada yang namanya proses kritis. Ada dua. Nah, kita harus memetakan mana yang kritis, mana yang inti. Untuk yang inti, untuk kritis kita harus taruh stars di situ. Stars tadi saya bilang. Stars itu di sebuah perusahaan itu minimum 20% kan, pakai sistem Pareto. Dengan 20% orang stars ini, sebenarnya 80% target usaha itu tercapai. Biasanya
kita common practice-nya di human resources gitu. Untuk sisanya yang 80% kita nggak terlalu peduli sama mereka. Makanya jadilah untuk karyawan, jadilah stars untuk dipedulikan oleh owner dan atasan. Nah, jadi untuk manajer harusnya mereka tuh para stars gitu. Karena mereka yang akan menjalankan usaha ini, yang akan mengkontribusikan. Kalau mereka bukan stars, they are not managers. They are not leaders. Don't put them in the leaders position. Jangan taruh mereka di posisi kepemimpinan ketika mereka itu tidak punya sama sekali DNA sebagai star employee gitu, sebagai karyawan yang punya bintang gitu ya. Gitu sih, kira-kira menjawab pertanyaan nggak? Thank you Kakak. Kebetulan kita juga di Pekanbaru kan ada namanya Forum Human Capital Kak. Jadi itu tempat berkumpulnya HRD manajer Pekanbaru. Biasanya kan kalau kita lagi ngopi-ngopi itu sering curhat-curhatan gitu Kak. Nah mungkin ya begitulah salah satu, sebenarnya banyak sih. Cuman kan karena waktu kita terbatas mungkin kita berbagi sama teman-teman yang lain juga nih Kak. Untuk ini ya. Cuman Ya, kalau boleh izin. bolehlah undang ke Pekanbaru. Ya, makanya Kak, kita ini tanggal 22 Juli besok, Sabtu depan itu kita ada workshop 1 hari Agile Leadership, Kak. Mungkin saya boleh minta nomor WA Kakak untuk kita kontak-kontak untuk program apa kira-kira yang bisa Nanti ke Mbak kita Lala ini. ya. Nanti tolong dibantu aja Kak, nomornya nanti kita kontak-kontak. Terima Iya. kasih Kakak. Sama-sama. Thanks berat nih sharing sessionnya luar biasa untuk Masya Allah. Amazi. Iya, Thanks. iya. Ya, terima kasih Pak Bimo. Nanti di Japri ya Pak ya nomornya Bu Lita ya Ibu. Jawaban Bu Lita sangat bagus ya. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk lagi untuk Bu Lita ya Bu. Pertanyaannya dari WA dari Ibu Meta di Bogor. Nah jadi pertanyaan itu Bu, dalam proses rekrutmen, skill dan knowledge, peserta dapat diketahui dengan psikotes. Nah, kalau untuk mengetahui attitude calon pelamar, caranya bagaimana ya, Bu? Oke. Bu Lita, dibantu Tadi aja, saya Bu. udah ceritakan sedikit mengenai behavior event interview B. Tapi kalau ada Pak Bimo, beliau tahu ya, karena kalau B itu emang agak susah biasanya. Tapi ini buat UMKM. Gampangnya tadi putar filmnya. Kita baru tahu. Kan kita tahu setiap tokoh di film tuh kita kan langsung tahu attitude-nya kayak gimana. Sesuai skenario sih. Cuma kita ditahu kan. Kayak gitu aja. Gampang banget ya sebenarnya. Cuman cara untuk nanyanya itu nggak gampang memang. Saya juga trainingnya 3 hari baru saya bisa mendig down seorang itu untuk itu. Tapi kalau kayak kita orang HRD udah biasa interview 1.000 orang, 5.000 orang, kita ngelihat 5 menit pertama kita udah tahu orang ini kayak apa. Gitu. Itu sebenarnya kelas terbang sih. Ya ada jam terbang maksud saya. Ada jam terbangnya memang. Tapi gampangnya gitu untuk mengetahui attitude kita harus tanya putar filmnya. Kedua, dengan background check. Tadi kan saya udah bilang, kita background check. Background check itu kita bisa ngelihat sosial media. Kita kan bisa tahu orang ini bentuk apa kayak gimana di sosial media, tingkah lakunya. Kita bisa baca, gitu. Ya kan di sosial media terus kita bisa tanya bos-bosnya yang sebelumnya atau teman-teman kerja yang sebelumnya gitu. Ya. Oke, Bu. Jadi dicek dulu sosmednya ya, Bu ya, bisa. Iya, itu salah satu caranya. Cuma paling bagus tadi putar filmnya. Ya, Tapi kan di sosmed itu sebenarnya film-film mereka tercapture. Mereka apalagi kalau mereka ya naikin video-video kan itu kan filmnya mereka. Kita bisa lihat. Oke, baik. Gitu. Sehari-harinya Iya. menjadi potret attitude-nya ya sebenarnya. Makanya hati-hati ya. Sosmed itu membangun personal brand kita. Jadi jangan asal juga. Penting ya, Bu ya. Harus hati-hati nih dicek HRD loh. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi Bu Meta ya Ibu di Bogor. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya juga ke Bu Yanti ya Bu ya. Jadi ini ada yang mau coba usaha nih Bu, coba usaha reseller frozen food Bu, tapi masih belum tahu caranya. Mungkin Bu Yanti boleh jelaskan sedikit bagaimana Bu cara Amazi reseller ya? Nah, reseller Amazi Frozen Food juga salah satu kita meng-outsourcing ya namanya ya, membangun jaringan tenaga penjualan kita ya dengan memberikan peluang usaha ya. Jadi di Amazi ini kita punya, jadi Amazi tadi kan memang dimulai dari restoran ya, malah kita punya produksi bumbu yang untuk McFood yang di bisnis unit lainnya.
Kita punya bisnis unit baru di tahun 2019 namanya Amazi Frozen Food. Jadi Amazi diproduksi sesuai standar CCPOB, BPOM, dan halal ya. Malah kita sedang menuju ke HACCP ya. Jadi produknya itu memang produk frozen yang bisa dijual ke teman-teman ya. Jadi kalau mau jadi reseller Amazi cukup dengan modal 1 juta saja sudah bisa jadi reseller Amazi. Atau kalau kesulitan dalam memanage order ya, bisa juga dibantu menjadi dropshipper ya. Dropshipper nanti Mbak Lala bisa tayangkan nomor teleponnya ya. Nomor telepon Amazi ya, nanti di Japri ya, sama di grup ya. Jadi nanti bisa ke Banina atau ke Mbak Lala untuk menjadi reseller ataupun dropshippernya Amazi Frozen. Produknya saja produknya beragam ya. Banyak produk baru loh sekarang, ada yang Korea itu ya, ada kondok, ada tapoki ya, tapoki yang baru ya. Nah, ya mudah-mudahan ini juga menjadi membantu jaringan Amazi di seluruh Indonesia ya, karena Amazi Frozen juga bisa dikirim melalui ekspedisi frozen di beberapa kota besar di Indonesia ya, seperti Balikpapan udah bisa, Surabaya, Malang, Bandung, Palembang kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Mbak Lala ya. Ini Iya. waktunya bukannya udah mau habis ya Mbak Lala ya? Iya betul Bu, kita sayang sekali nih Bapak Ibu waktunya sudah mau habis. Materinya sangat bagus sekali ya Bapak Ibu, pasti masih banyak yang ingin bertanya ya. Mungkin nanti bisa lanjut di kolom WA kali Bu ya, nanti kita sharing di WhatsApp bisnis ya Bapak Ibu, WhatsApp grup. Atau Oke. mungkin bulan-bulan Oktober kita ada lagi ya. Iya. Betul, boleh sekali Bapak Ibu, nanti bintang tamunya Bu Lita dan Bu Yanti lagi ya Bapak Ibu, jadi kita lanjut materi yang Ada hari yang ini. minta ini Bu Lita nih, nextnya tentang SDM, tentang development katanya ya nih, tentang Learning and development. ya learning and development. Itu penting banget betul ya, tentang people development. Boleh nih usulannya ya. Ya karena topiknya di Micro Training Center yang tiap bulan ya, itu memang beda-beda ya. Kali ini tentang SDM. Sebelumnya saya juga pernah bawakan tentang SDM, mengelola SDM, tapi udah mungkin tahun lalu ya. Ya mudah-mudahan bisa membantu para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya ya, karena pengelolaan SDM ini benar-benar nggak jangan dimulainya setelah orang banyak ya. Kalau orang banyak jadi chaos ya. Iya, Betul Ibu. benar. Dan Bu Yanti dan Bu Lita. Nah, untuk Bu selanjutnya, Lita bersedia Oktober, senang sekali kalau Bu Lita bersedia, karena Bu Lita ini sibuk sekali. iya, Lagi jadwalnya ada padat program ya. konsultan HRD. Bu Lita sibuk saya, jadi kita beruntung membantu Amazi, membantu Micro Training Center. Terima kasih ya Bu Lita ya. Nah, sama-sama. Bu Lita menyempatkan waktunya Ibu dari kesibukannya untuk hadir dalam acara webinar hari ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin sudah sampai akhir acara ya Ibu. Jadi kita tutup dulu pertanyaan yang sudah masuk, mungkin nanti bisa dijawab di WA Group. Selanjutnya Bu Yanti dan Bu Lita, terima kasih atas materi dan jawaban-jawabannya. Semoga dapat membantu Bapak Ibu UMKM ya yang ingin berkembang atau memajukan usahanya ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Ibu Yanti atau Bu Lita bisa dapat mengambil kesimpulan dari materi yang sudah dibawakan. Dari Bu Yanti atau Bu Lita boleh. Bu Yanti aja. Ya mungkin Bu Lita ya yang paling banyak, mungkin dari saya sih sebagai pengusaha retail dan fast moving consumer good, SDM ini betul-betul hal yang sangat penting dan harus dimulai dari usaha kita di awal. Jadi jangan melihat mikro kecil, ini adalah penting, apalagi usaha makanan ya, kita bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat atas makanan kita ya. Silakan Ibu Lita. Iya benar, jadi saya setuju bahwa sumber daya manusia ini sangat penting di dalam sebuah usaha, mau kecil mau besar. Karena kita juga manusia. Tanpa manusia nggak mungkin ada usaha itu berjalan. Jadi memang karena Allah menciptakan manusia itu dengan akal dan pikiran, maka apa-apa yang ada di dunia ini memang berjalan karena dengan adanya manusia, gitu kan. Jadi penting banget itu mengelola manusia ini ya di dalam usaha UMKM ya, gitu. Oke deh, itu aja dari saya.
Baik, terima kasih Bu Lita. Dari Bu Yanti ada tambahan? Rangkaian mengelola SDM tadi mau 4 pilar ya atau tambahan lagi, jadi mulai dari rekrutmen, people development, training, budaya kerja, semuanya penting. Ayo para UMKM melakukan apa yang kita bisa ya, dimulai ya. Tadi bikin kontraknya juga mulai dari yang sederhana saja. Mudah-mudahan itu bisa menjawab semua ya dan menjadi kesimpulan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Lala. Begitu. Terima kasih Bu Lita dan Bu Yanti yang sangat luar biasa sekali ya. Bapak Ibu, kita sudah sampai akhir acara. Pertama, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara webinar hari ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih untuk narasumber yang sangat luar biasa, Bu Yanti dan Bu Lita. Nah, untuk mengakhiri acara hari ini, izinkan saya untuk share webinar selanjutnya ya Bapak Ibu. Di sini kita sudah ada event untuk Amazon Family Resto. Ada di bulan Juli ini ya Bapak Ibu. Besok acaranya itu kita ada lomba mewarnai anak Bapak Ibu. Jadi kompetensinya ini lomba mewarnai tanggal Minggu 16 Juli 2023 pukul 2 sore. Lokasinya di Lipo Village Karawaci, Tangerang. Jadi Bapak Ibu yang memiliki putri atau putra yang berada sekitar Tangerang boleh mengikuti acara yang sudah diadakan oleh Amazi Family Resto ya Bapak Ibu. Ini juga diadakan di outlet Cikokol, biasanya ada lomba mewarnai. Namun kali ini kita bekerja sama dengan Lipo Village Karawaci Tangerang. Jadi Bapak Ibu boleh langsung daftarkan anak putra-putrinya untuk mengikuti lomba mewarnai tersebut. Kemudian selanjutnya ada McFood Training Center mengadakan webinar lagi Bapak Ibu. Webinar dari PT McFood Inovasi Pangan, perancangan produk UMKM, makanan produk development. Nah, tadi Bapak Ibu yang bertanya bagaimana produk development, mungkin lebih jelasnya bisa mengikuti webinar yang diadakan oleh McFood ya Bapak Ibu. Di sini materinya sangat banyak. Biayanya 100.000, Bapak Ibu bisa mendapatkan materi kreativitas dan strategi produk, bagaimana menganalisa pasar dan kompetitor, kemudian penentuan harga dan positioning, desain kemasan, jenis-jenis bahan kemasan makanan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita juga ada webinar gratis yang diadakan McFood Training Center untuk bulan depan ya Bapak Ibu, di tanggal 12 Agustus pukul 10 sampai 12, sama seperti hari ini. Judulnya R&D, The Research and Development dalam bisnis frozen food. Nah, Bapak Ibu yang memiliki bisnis frozen food atau ingin buka bisnis frozen food, nah belum tahu bagaimana caranya atau bagaimana pentingnya research and development, Bapak Ibu bisa mengikuti webinar bulan depan tanggal 12 Agustus 2023. Kemudian kita ada juga pelatihan offline nih Bapak Ibu, offline di McFood Inovasi Pangan. Jadi pelatihan produksi aneka nugget dan frozen food di bulan September ya. Bapak Ibu bisa cek nanti di Google, alamatnya juga sudah ada di PT McFood Inovasi Pangan. Jadi di sini biayanya 350.000, Bapak Ibu sudah mendapatkan materi makan siang, juga bisa dapat ilmu yang sangat banyak ya, bisa praktek langsung bagaimana teori food industry dan juga bagaimana persiapannya nih menjadi pengusaha industri makanan, Bapak Ibu. Jadi di sini sangat banyak sekali nanti yang ilmu-ilmu yang akan di-share di pelatihan nugget dan frozen food. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengikuti lomba foto resep Amazi Frozen Food. Nah, ini lombanya diperpanjang, Bapak Ibu boleh nih ikut serta bagaimana sih kayak membuat kreasi frozen food yang menarik. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti lomba foto ini dan bisa menangkan hadiahnya jutaan rupiah Bapak Ibu. Yang di periode lombanya sampai 20 Juli. Nah, sebentar lagi nih Bapak Ibu harus cepat-cepat ya, cepat-cepat order nih Amazi Frozen Food di Shopee atau Tokopedia atau di WA untuk nanti mengikuti lomba foto resep dari Amazi Frozen Food. Caranya mudah ya Bapak Ibu, kita lihat untuk caranya follow akun Instagram Amazi Resto _official, kemudian Amazi Frozen Food. Nah, Bapak Ibu boleh follow dulu, nanti di sana sudah ada
Caranya, kemudian beli produknya Bapak Ibu bisa melalui marketplace atau WA yang sudah ada di browser maupun di customer service Amazi, seperti itu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, banyak sekali lomba di McFood, juga ada foto resep masakan atau snack. Jadi kalau McFood ini lebih ke bumbu taburnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan foto keripik, kemudian diberikan bumbu tabur McFood. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti lomba resep masakan dengan hadiah jutaan rupiah juga ya Bapak Ibu. Oke, kita sudah semua untuk acara event bulan Agustus dan September. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara ini hingga selesai. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bu Yanti dan Bu Lita bermanfaat untuk perkembangan kemajuan bisnis Bapak Ibu semuanya. Ya, kita akhiri saja. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan. Yang belum memiliki usaha, semoga bisa join reseller Amazi Frozen Food ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu dan narasumber yang sangat luar biasa. Saya akhiri untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan kamu suka Amazi, kita semua suka Amazi, makanan yang sehat juga bergizi. Renyah enak crispy-nya Amazi, ini lemak ayamnya Amazi, mengundang selera Indonesia asli. Puaskan selera, bermacam menunya. The most wanted crispy, Amazi. The most wanted crispy. Amazi, Amazi. Aku dan kamu suka Amazi, kita semua suka Amazi, makanan yang sehat juga bergizi. Renyah enak crispy-nya Amazi, ini lemak ayamnya Amazi, mengundang selera Indonesia asli. Puaskan selera, bermacam menunya. The most wanted crispy, Amazi. The most wanted crispy.